Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Jumpa lagi ya di channelnya 1001 Cara. Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana memboflang sebuah bangunan tanpa menggunakan siku ya. Tanpa menggunakan siku ataupun menggunakan laser atau alat bantu yang udah canggih ya. Nah, ketika kita akan membuat sebuah bangunan, nah maka presisi atau sudut kemiringan dan sudut siku bangunan ini harus benar-benar dijaga, karena untuk menunjang nantinya ke depannya pemasangan granit atau pemasangan keramik yang tidak ada selisih ya, jadi benar-benar rata seperti itu. Oke, langkah yang harus kita siapkan yaitu meteran ya. Jadi kita hanya membutuhkan meteran ketika tidak ada siku ataupun laser. Jadi kita hanya membutuhkan meteran sama benang. Oke, kita langsung praktekkan ya. Misalkan ini adalah dena tanah yang akan kita bangun. Jadi anggap saja buku ini adalah dena tanah. Ukurannya berbeda-beda ya, tergantung luas tanah. Oke, dan langkah pertama kita harus menentukan muka atau depan bangunan ya. Misalkan kita bikin depan bangunannya misalkan arahnya itu ke sebelah sini ya. Oke, jadi untuk menentukan misalkan ini arah depan ya, ini depan. Nah, caranya yaitu kita harus menancapkan besi atau apa gitu ya yang benar-benar kuat. Misalkan besi kita tancapkan di sini. Ini adalah depan bangunan ya. Ini kita tancapkan besi di sini dan di sini. Ini karena depan bangunan, maka otomatis yang ini harus benar-benar kita kunci. Jadi titik kedua ini kita tancapkan besi atau apa gitu, kayu di sini sampai sini. Kita harus patenkan. Jadi ini benar-benar mati ya. Ini titik ini benar-benar mati. Nah, setelah itu kita tarik benang. Oke, anggap saja garis ini adalah benang. Nah, jadi seperti ini ya. Ini benang ini kita kunci. Tujuannya kenapa? Karena ini udah depannya. Jadi bangunan ini harus benar-benar harus sudah ditentukan depannya seperti ini. Maka ini harus dikunci. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Oke, langkah kedua kita siapkan juga besi untuk penarikan benang dari titik pusat. Ini titik pusat. Ini titik pusat, jadi ini benar-benar dikunci, jangan berubah-ubah ya. Ini benar-benar dikunci. Ini misalkan titik pusat atau titik 0 ya. Nah, kemudian juga kita tarik ke sini. Misalkan di sini kita tancapkan juga besi. Nah, sedangkan yang besi ini masih sifatnya itu sementara. Sementara, kenapa? Karena ini bisa bergeser ke arah sini dan bisa bergeser ke arah sini juga. Jadi ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Ini kenapa ini garis ini bergerak? Karena ini kan belum tentu siku. Jadi kalau misalkan terlalu lancip kita harus buka. Kemudian kalau terlalu tumpul kita harus tutup. Oke, langkah kedua kita tarik benang juga dari titik 0 ya. Dari titik 0 kita tarik benang. Nah, tarik titik benang ke besi yang masih bisa dirubah-rubah ke sana sininya ya. Nah, oke, kita akan menggunakan rumus karena di sini ada beberapa rumus ya. Sebenarnya ada beberapa rumus, cuman saya akan memberikan Anda rumus yang lebih mudah. Jadi akan lebih singkat. Oke, rumus pertama ada rumus 3 4 5. Oke. Nah, rumus 3 4 5 ini bisa kita gunakan atau kita bisa aplikasikan ke sudut siku ini. 3 4 5 ini kita misalkan kali 10 ya. Jadi semuanya ini yang 3 4 5 kalau kali 10 semuanya harus kali 10. Ini kali 10, ini kali 10, ini kali 10. Kalau mau kali 100 juga boleh. Semakin panjang jangkauan dari titik 0 ke titik ke titik panjang bangunan atau ke titik lebar bangunan itu akan semakin bagus, akan semakin presisi. Oke, kita ambil kali 10 aja ya. Jadi 3 kali 10 30 cm. Kita ambil dari sini misalkan 30 cm. Sekitar di sini ya. Misalkan ini ya. Ini 30. Kemudian
angka 4 kali 10 juga. Nah, ini 40. Kita tarik misalkan di sini. Kita tarik dari titik 0 ke sini sekitar 40. Nah, setelah itu angka 5 ini otomatis ini hasilnya atau isinya atau diagonalnya. Kalau kita tarik dari titik ini sampai ke titik ini, misalkan ini benang. Bukan benang, meteran ya. Kita tarik dari sini meteran. Nah, seperti ini. Ini harus isinya 50 cm. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jikalau ini kurang dari 50 cm, otomatis garis ini terlalu lancip dan harus digerakkan ke sebelah sini ya. Kalau lebih dari 50 cm, otomatis ini terlalu tumpul dan harus digerakkan ke arah dalam. Jadi seperti itu, kita bisa sesuaikan sesuai dengan ukuran. Kenapa? Karena yang namanya matematika ini udah rumus ilmu pasti ya. Jadi udah benar-benar pasti prediksi. Oke, seperti ini ya. Jadi ini rumus 345. Nah, kemudian tips dari saya, semakin panjang jarak yang kita ambil dari titik 0 ya, itu akan semakin baik. Kenapa? Karena jangkauannya itu akan semakin luas, akan semakin lebar. Misalnya kita tidak menggunakan rumus 345, misalkan kita ambil dari sini titik sampai 2 meter ya. Misalkan ya, ini 2 meter, berarti 2 meter itu 200 cm ya. Kemudian juga ke sini kita ambil 2 meter, 200 cm. Nah, otomatis di sini ke sini harus isinya berapa? Nah, ini rumusnya guys. Jadi untuk menemukan panjang ini caranya mudah sekali. Kita bulatkan aja ini menjadi 2 meter. Oke, kita bulatkan menjadi 2 meter. Kita buang nolnya. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Kemudian ini juga 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kita tambahkan. Yang 4 ini kita tambahkan menjadi 8 ya. Nah, untuk menemukan, ini kan udah ketemu barusan 8 ya. Nah, rumusnya adalah akar dari 8. Jadi akar dari semua ini nih. 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambahkan dan menjadi 8. Nah, ini akar 8. Akar 8 ya. Akar 8 itu sama dengan, kurang lebih kita bisa dilihat di kalkulator, kalau nggak salah akar 8 itu 2 meter 82 sekian, 8 kalau nggak salah. Ini ya. Jadi kalau kita bulatkan dari sini sampai sini adalah 282 cm,8 mili. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita 200 cm. Jadi isinya adalah segini. Dari sini ke sini itu segini. Ini udah benar-benar previsi, udah benar-benar ini karena ilmu pasti namanya matematika. Silahkan, jadi bagi yang penasaran bisa mencoba cara seperti ini ya. Karena saya udah sering sekali menggunakan cara ini. Bisa menggunakan rumus 345 dan bisa juga menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi rumusnya itu akar dari ini misalkan Y ya, ini X, akar dari Y kuadrat ditambah X kuadrat ya. Nah, jadi ini dikalikan kemudian ditambahkan, jadi akar dari ini, maka akan dihasilkan panjang diagonal seperti itu. Oke, sahabat YouTuber atau semuanya ya, tanpa terkecuali, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba dengan trik seperti ini, dengan trik matematika. Walaupun tidak menggunakan siku atau menggunakan alat bantu seperti laser, Anda juga bisa menggunakan seperti ini. Cukup dengan meteran saja. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya di channelnya 1001 Cara. Dadah.